Halo anak-anak hebat, apa kabarmu hari ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua berada dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat untuk belajar, masih bisa tersenyum ceria untuk menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ibu senang sekali karena kita masih bisa bertemu untuk belajar kembali. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita di hari ini. Kita masih belajar di tema 4 tentang keluargaku, tapi kita akan masuk ke subtema 2 tentang kegiatan keluargaku. Nah, tapi ibu mau bertanya dulu. Anak-anak ibu sudah mandi semua? Sudah berpakaian rapi? Sudah duduk dengan rapi? Sudah pastinya ya. Kemudian pasti juga sudah sarapan. Karena anak-anak ibu harus pagi-pagi sarapan dulu, mandi, berpakaian dengan rapi. Tapi sebelum kita mulai belajar, sebelum kita memulai mencari ilmu, menambah ilmu, kita harus berdoa dulu. Yang beragama Islam, doanya seperti biasa yang ibu tampilkan. Kemudian yang beragama non-Islam, berdoanya menurut agama dan kepercayaanmu masing-masing. Sekarang mari kita berdoa bersama dulu. Berdoa, kita mulai. Nah, baik anak-anak, kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Kegiatan keluargaku. Nah, banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah. Umpamanya, merapikan kamarmu, merapikan tempat tidur, merapikan meja belajar, merapikan tas, sepatu, pakaian. Kemudian juga bisa merapikan sepatumu, meletakkan ke tempatnya. Atau pekerjaan yang lain, umpamanya menyapu halaman, menyapu rumah, atau membantu ibu di dapur. Nah, membantu ibu di dapur juga hal yang menyenangkan. Apalagi kalau kita bisa bersama-sama di dapur dengan ayah dan ibu, kita masak bersama. Nah, sambil masak, kita juga bisa sambil belajar. Umpamanya hari ini ibu ingin masak sup. Nah, kalau sup kan banyak sayur-sayurannya. Umpamanya ada 6 wortel, ada 4 kentang. Nah, kita bisa menghitung berapa jumlah semuanya. Ya, kemudian kalau mama ayah menyiapkan buah-buahan, kita bisa menghitung juga berapa macam buahan yang ada, berapa jumlah semua buah-buahan yang disiapkan oleh ayah. Jadi banyak kegiatan yang bisa kita lakukan sambil membantu orang tua. Nah, kemudian kita juga harus bersama-sama dengan ayah, ibu, merapikan dapur nanti. Umpamanya kalau kamu ingin membantu ibu, ya, harus bertanya dulu, ibu, bolehkah aku membantu? Nah, biasanya ibu akan senang kalau anaknya mau membantu bekerja di dapur. Umpamanya kamu ingin membuka kentang. Kemudian atau karena kamu belum bisa membuka kentang karena memakai benda tajam, kamu akan meminta ibumu untuk melakukannya. Nah, mintalah dengan cara yang sopan. Ibu, tolong bukakan kentangnya, Bu. Karena aku belum bisa. Ibu, tolong ambilkan wortelnya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau diberikan ibu ini kentangnya, kita harus mengucapkannya terima kasih ibu, atau mama ayah yang membantu kita, terima kasih ayah. Nah, jadi gunakanlah kata-kata yang sopan untuk meminta sesuatu kepada orang lain, terutama kepada ayah dan ibu. Kemudian ucapkan terima kasih. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, sambil belajar itu kita bisa sambil memasak, kita bisa sambil belajar menghitung benda-benda yang ada di dapur atau bahan-bahan yang akan kita masak apa saja, berapa macam. Nah, kita bisa sambil belajar. Kemudian dalam buku ini ada cerita Dayu yang membantu ayah ibunya di dapur.
Kemudian nanti juga bersama-sama ibu sama ayah, dia akan merapikan kembali dapurnya setelah selesai memasak. Nah, karena hari libur, Dayu ingin pergi bermain bersama teman-teman. Ya, kamu juga pasti kalau libur ingin bermain dengan teman-temanmu. Nah, jadi hari libur setelah memasak, Dayu ingin pergi bermain bersama teman-temannya. Nah, sebelum pergi, Dayu minta izin dulu kepada ayah dan ibunya. Apakah boleh bermain dengan teman atau tidak? Kamu juga harus melakukan yang sama. Jadi sebelum kita pergi bermain, kita harus minta izin pada ayah dan ibu dulu. Minta izin mau main kemana, ke rumah siapa, atau dengan siapa bermain. Ya. Nah, dalam cerita ini Dayu pergi bermain ke rumah Siti. Ya. Jadi Dayu pergi main ke rumah Siti setelah selesai membantu ibu memasak. Nah, kebetulan di rumah Siti, ayah dan ibunya sedang berada di kebun, di taman, di kebun rumahnya. Nah, kebunnya itu terletak di samping rumah. Ya, jadi Siti sedang membantu ayah ibunya berkebun. Nah, kamu juga pasti senang bercocok tanam ya, menanam bunga atau menanam buah-buahan. Nah, di sini Dayu pergi main ke rumah Siti, dia melihat Siti membantu ayah ibunya di kebun. Siti sedang menyiram tanaman, kemudian ibu memetik bunga, kemudian ayahnya juga ikut berada di kebun. Ayah merawat rumput, bisa memotong rumput atau mencabut rumput-rumput yang tumbuh liar. Nah, Dayu juga ikut membantu Siti jadinya ya. Nah, mereka bersama-sama menyiram bunga. Karena Siti menyiram bunga, Dayu juga ikut menyiram bunga. Jadi mereka bekerja sama menyiram bunga di rumah atau di kebun Siti. Kalau pekerjaan kita lakukan bersama-sama, pekerjaan itu akan cepat selesai. Jadi kita harus bekerja sama agar pekerjaan kita cepat selesai. Nah, di taman rumah Dayu, di rumah Siti, taman rumah Siti itu terdapat banyak bunga. Nah, biasanya kalau bunganya banyak, kupu-kupu juga banyak di sana. Nah, jadi mereka, Dayu dan Siti itu melihat bermacam-macam atau banyak kupu-kupu yang ada di kebun Siti. Jadi kupu-kupu itu memiliki warna-warna berbeda-beda dengan sayapnya. Jadi kupu-kupu itu memiliki bulu yang sayap yang berwarna-warni. Nah, jadi terlihat cantik, indah. Jadi Siti dan Dayu mengamati kupu-kupu yang ada di taman atau di kebun rumah Siti. Mereka mengamati bagaimana kupu-kupu itu terbang, bagaimana kupu-kupu itu hinggap, bentuknya seperti apa. Ya, jadi kalau kupu-kupu itu mengepakkan sayapnya secara perlahan. Nah, kalau kupu-kupu dia mengepakkan sayapnya secara perlahan, kemudian kepalanya biasanya digelengkan ke kiri dan ke kanan sambil mengepakkan sayapnya. Nah, gerakan kupu-kupu itu bisa kita jadikan sebuah tarian, ya, tari kupu-kupu biasanya. Nah, di taman kanak-kanak mungkin kamu sudah ada pernah belajar mengenai tari kupu-kupu, atau yang suka menari mungkin pernah menarikan tari kupu-kupu. Jadi tarian kupu-kupu itu geraknya lambat, ya, karena dia mengepakkan sayapnya itu dengan lambat, kemudian kepalanya digelengkan ke kiri dan ke kanan, serta badannya dicondongkan ke depan. Nah, jadi itu yang diamati oleh Siti dan Dayu. Mereka sangat tertarik dengan apa gerakan kupu-kupu. Jadi gerakan kupu-kupu itu bisa kita ciptakan menjadi sebuah tarian. Ya. Nah, kamu bisa mencobanya di rumah dengan kakakmu atau adikmu. Ya, pasti sangat menarik kalau kita bisa menari. Kemudian juga ada cerita bagaimana Udin dan teman-temannya di sekolah berolahraga. Bagaimana mereka melakukan olahraga bersama-sama dengan gurunya. Nah, kalau kamu nanti di sekolah, kamu juga akan melakukan hal sama, berolahraga dengan teman-teman dipimpin oleh bapak atau ibu guru. Kali ini Udin belajar olahraga lari ke depan. Jadi cara bermainnya, Udin datang ke Pak Guru mengambil bola, ya.
Udin mengambil bola atau menerima lemparan bola dari Pak Guru, kemudian dia akan berlari ke salah seorang temannya untuk memberikan bolanya. Nah, dia tidak bisa memilih teman karena Pak Gurunya yang harus memilih. Jadi Pak Guru menyebutkan nama salah seorang teman, kemudian Udin atau teman yang mendapat bola akan datang ke teman yang disebutkan oleh Pak Guru tadi. Nah, itu olahraga yang dilakukan di sekolah. Nah, kemudian juga setelah berolahraga mereka harus beristirahat dulu. Pak Guru juga mengucapkan terima kasih kepada anak-anak karena anak-anak melakukan kegiatan olahraga dengan tertib, dengan teratur. Nah, Pak Guru saja mengucapkan terima kasih, apalagi kamu yang masih kecil. Jadi biasakan untuk mengucapkan terima kasih untuk melakukan sesuatu. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana kita menyusun benda, menyusun angka dari yang terkecil ke yang terbesar. Kalau di rumah atau di dapur ada buah-buahan atau sayuran, kamu bisa lakukan. Tapi kalau dengan teman-temanmu, kamu bisa menggunakan alat-alat tulis yang ada. Umpamanya ibu punya spidol, ya. Kita hitung spidol ibu dulu ya. Ibu ada spidol. Nah, ini spidolnya. Ini ada spidol, kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi spidol ibu ada jumlahnya 11. Ya, kita letakkan sini dulu. Kemudian ibu juga punya pensil warna. Ya, ibu punya pensil warna. Ini, ya. Nah, kita hitung jumlah pensil warna yang ibu punya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi pewarna ibu ada 9. Tadi spidolnya ada 11. Pensil warnanya ada 9. Kita letakkan dulu di sini, ya. Ibu juga punya kotak tinta, ya. Ini ada kotak tinta yang harus kita hitung berapa jumlahnya. Nah, ada 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi kotak tinta ibu ada 7. Pewarna ibu tadi ada 9. Kemudian spidolnya ada 11. Ya, jadi jumlahnya tidak sama. Nah, sekarang kita akan menyusun benda-benda yang dari jumlah yang terkecil atau jumlah yang paling sedikit. Nah, di antara ketiga benda yang ibu punya tadi, mana yang jumlahnya sedikit? Ada 11, ada 7, ya, ada 9. Nah, jadi mana benda yang paling sedikit atau yang paling kecil? Kita akan mulai menyusun benda dari yang paling kecil. Ya, kita mulai dari kotak tinta. Kotak tinta jumlahnya ada 7. Kemudian ini ada 9. Kemudian spidolnya ada 11. Nah, kita akan susun ya. Kotak tinta ini, ya, kotak tinta. Nah, ini ada 7. Kemudian ada pewarna 9. Kemudian ada lagi spidol yang jumlahnya 11. Nah, jadi kita akan hitung dari yang terkecil. Jadi 7, 9, 11. Ya. Jadi menghitung dari yang terkecil adalah 7, 9, 11. Nah, anak-anak ibu pasti bisa melakukannya ya. Kamu lihat dari yang jumlahnya terkecil. Nanti ada video pembelajaran yang akan kamu lihat, yang akan kita lihat bersama-sama. Bisa kamu dengan orang tuamu, dengan kakakmu, atau siapapun di rumahmu menyaksikan videonya. Kita akan belajar bersama, kita akan menyaksikan bersama, ya. Nah, seperti biasa, kalau anak-anak ingin ditemani oleh orang tua atau kakak, mintalah dengan cara yang sopan,
minta tolong ya. Kemudian setelah ditemani atau setelah diajarkan oleh orang tuamu atau kakakmu, ucapkanlah terima kasih. Nah, baiklah, sekarang kita akan saksikan dulu video pembelajarannya ya. Mari kita saksikan. Tema 4, keluargaku. Subtema 2, kegiatan keluargaku. Pembelajaran 3. Dayu senang membantu ayah dan ibu di rumah. Dayu membantu ibu menyapu halaman. Setiap hari libur, Dayu juga membantu memasak. Kamu pasti juga senang membantu orang tua. Memasak bersama keluarga. Hari Minggu pagi, Dayu membantu ibu memasak. Ibu memasak sayur sop. Ibu membeli 6 wortel dan 4 kentang. Ayah menyiapkan buah, ada 10 buah apel dan 8 pisang. Dayu membantu ayah dan ibu. Dayu senang belajar memasak. Dayu senang melakukan kegiatan bersama orang tua. Cobalah jawab pertanyaan berikut berdasarkan cerita tadi. 1. Apa yang dilakukan Dayu pada hari Minggu? 2. Apa yang dimasak ibu? 3. Berapa jumlah kentang yang diperlukan ibu? 4. Buah apa saja yang disiapkan oleh ayah Dayu? Dan 5. Bagaimana perasaan Dayu setelah membantu ibu dan ayah? Mari kita baca percakapan berikut. Dayu, tolong ambilkan wortel. Baik Bu, apakah wortelnya boleh Dayu cuci dulu? Terima kasih Dayu. Ibu senang Dayu selalu membantu ibu. Dayu anak yang rajin. Sama-sama Ibu. Sekarang perhatikan gambar berikut. Ada buah wortel. Hitunglah jumlahnya. Kemudian ada juga pisang. Berapa jumlah pisang? Ada apel. Kamu hitung semuanya. Kemudian juga ada kentang. Nah, berapa jumlah kentang? Susunlah dari bilangan yang terkecil hingga terbesar. Pada hari libur, Dayu juga senang bermain. Setelah membantu memasak, Dayu akan bermain bersama teman-teman. Dayu minta izin kepada ibu. Bolehkah aku bermain bersama teman-teman, Bu? Main kemana, Dayu? Ke rumah Siti, Bu. Kami ingin bermain di kebun. Baiklah, bermainnya sebentar saja. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Dayu. Pembelajaran 4. Dayu bermain ke rumah Siti. Siti sedang berada di kebun. Kebun Siti terletak di samping rumah. Ayah Siti membersihkan rumput. Ibu Siti bunga. Siti sedang menyiram tanaman. Ada kupu-kupu di sekitar tanaman. Warnanya bagus sekali. Dayu membantu Siti. Mereka saling bekerja sama. Coba simak baik-baik. Siti dan Dayu melihat kupu-kupu. Sayapnya warna-warni. Kupu-kupu terbang ke sana kemari. Sayapnya dikepakkan. Siti dan Dayu menirukan gerakan kupu-kupu. Mereka senang sekali. Ayunkan kedua tangan ke atas dan ke bawah, seperti pada gambar. Tirukan gerakan sayap kupu-kupu. Gerakkan kepala ke kanan dan ke kiri. Condongkan badan ke depan. Bergeraklah ke sana kemari. Sekarang kita akan berolahraga. Ambillah bola yang dipegang gurumu. Antarkan bola kepada teman yang disebutkan oleh gurumu. Berlarilah lurus ke depan. Gerakkan tangan dan kaki dengan benar. Berikan bola kepada temanmu. Gunakan kata tolong dan terima kasih. Nah, baiklah anak-anak, kita sudah belajar, kita sudah saksikan videonya tadi, bagaimana atau kegiatan apa yang bisa kita lakukan di rumah bersama keluarga. Karena membantu ayah dan ibu itu sangat baik. Nah, ayah dan ibu pasti senang punya anak yang rajin.
Kemudian kita juga harus tahu kalau kita ingin meminta sesuatu harus diucapkan dengan kata yang sopan. Gunakanlah kata tolong, ya, tolong ayah, tolong kak, atau tolong nek, seperti itu ya. Digunakan dengan kata yang sopan. Kemudian jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Nah ya, satu lagi, jika kamu ingin bermain ke rumah teman atau jika ingin bermain dengan temanmu keluar dari rumah, mintalah izin dulu dengan ayah dan ibumu. Beritahukan ayah ibumu kalau kamu ingin bermain dengan temanmu. Dengan siapapun kamu ingin bermain, beritahulah ayah ibumu agar orang tuamu tidak kehilangan saat mencari kamu. Jadi ayah ibumu tahu dengan siapa kamu bermain, kemana kamu bermain. Nah, kalau anak-anak yang hebat, anak-anak yang sopan, anak-anak yang santun, harus seperti itu, harus tertib. Ya, kemudian kita juga bisa bekerja sama dengan teman saat bermain. Bekerja sama itu membuat pekerjaan kita menjadi lebih cepat selesai. Kita juga tadi belajar menghitung benda dari jumlah yang terkecil ke yang terbesar. Kamu bisa lakukan sambil bermain dengan teman-temanmu di rumah. Kamu bisa juga berolahraga seperti yang dijelaskan tadi, bagaimana cara lari lurus ke depan. Itu bisa kamu lakukan bersama teman-temanmu di rumah. Jadi harus ingat ya anak-anak ya, ucapkanlah dengan kata yang sopan jika kita ingin minta bantuan orang lain. Ya, ucapkanlah kata tolong jika kita ingin meminta bantuan kepada orang lain. Kemudian jangan lupa mengucapkan terima kasih. Kalau ingin pergi keluar rumah, mintalah izin pada ayah dan ibumu terlebih dahulu. Itu tata tertib, itu aturan yang harus kamu lakukan. Ya, kalau anak-anak yang hebat pasti mau melakukan, pasti mau mengikuti aturan. Baik anak-anak, pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang Ibu terangkan, apa video yang kita saksikan bersama-sama bisa membuat kamu lebih mengerti pelajaran hari ini. Kemudian juga Ibu ucapkan terima kasih karena anak-anak Ibu sudah mendengarkan apa yang Ibu jelaskan. Ibu juga ucapkan terima kasih karena anak-anak Ibu menyaksikan video pembelajaran yang Ibu sajikan. Kemudian juga Ibu tidak bosan-bosan mengingatkan kalau anak-anak ini keluar rumah, kalau memang harus keluar rumah, pakailah masker dengan rapi dan benar. Kemudian sering-seringlah mencuci tanganmu dengan sabun dan di air yang mengalir. Kemudian kalau ada pergi ke suatu tempat, ada orang yang ramai, kamu jangan pergi ke sana, hindarilah ke tempat perkumpulan orang yang ramai. Jadi jangan datang ke sana, kita harus menghindar. Dan juga kamu harus membuat jarak saat berdiri dengan orang lain, saat duduk dengan orang lain, buatlah jarak ya sekitar 1 atau 2 meter. Ini untuk kesehatan kita sendiri. Satu lagi, kamu juga harus makan makanan yang sehat dan bergizi. Makanlah sayur, harus mau makan sayur, makan lauk pauk, makan ikan, kemudian makan tempe, tahu, telur, atau daging ayam, atau daging, kemudian makanlah buah-buahan. Ya, jadi anak-anak Ibu harus mau makan buah-buahan dan sayur. Anak-anak yang hebat harus mau makan itu. Kemudian minum susu, ya, minum susu dan minumlah air putih yang banyak. Kemudian jika anak-anak Ibu ingin berolahraga, ya, berolahragalah dengan baik. Kalau keluar rumah olahraganya pakailah masker, ya. Kemudian juga kalau tidak ada kepentingannya anak-anak untuk keluar rumah, tidak ada keperluan keluar rumah, anak-anak sebaiknya di rumah saja melakukan kegiatan di rumah. Banyak kegiatan bisa dilakukan seperti contoh tadi, membantu ayah dan ibu. Kemudian juga anak-anak harus banyak membaca. Kita bisa belajar. Yang belum bisa membaca atau yang masih terbata-bata membacanya harus banyak berlatih membaca supaya bisa hebat seperti teman-teman lain yang sudah bisa membaca. Kemudian yang sudah bisa membaca, jangan malas membaca, harus membaca lagi, lebih banyak lagi supaya ilmunya makin banyak, supaya makin pintar dan makin hebat. Nah, jadi bacalah buku cerita, buku pelajaran atau koran atau apa saja yang harus kamu baca.
Atau bisa juga kita menonton TV saja di rumah. Ya, banyak ilmu yang bisa kita terima dari menonton TV. Atau anak-anak membantu orang tua, ya, merapikan kamarmu seperti yang dilakukan oleh Dayu dan seperti yang Ibu terangkan tadi. Baiklah anak-anak, Ibu rasa pembelajarannya cukup sampai di sini. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya dengan tema yang sedikit berbeda. Sampai jumpa lagi.